Baik, skor dicabut. Baik, selanjutnya pemeriksaan gugatan PT Sumber Segi Pangan melawan Direktur Jenderal Pajak sedang dibuka dan terkontum. Baik, sebelum dilanjutkan terkait pemeriksaan sengketa gugatan ini, majelis ingin menyampaikan bahwa ada perubahan susunan majelis terkait dengan Pak Beni Tabukolon tidak bisa hadir karena ada sesuatu digantikan oleh saya, Eri Sapari Kopinanut. Baik, dari terbanding siapa yang hadir hari ini? Maaf, tergugat ya. Baik, terima kasih yang mulia. Tergugat diwakili oleh Yopi Setiawan dan Baduy. Baik, ada surat tugasnya? Surat tugasnya sudah disahkan ke panitia. Mana, Mas? Saya surat tugasnya belum sampai tertulis. Siapa yang hadir? Tadi Pak? Baik, kami ulangi ya, yang mulia. Tergugat diwakili oleh Yopi Setiawan dan Baduy yang mulia. Ya, dua ya. Betul yang mulia. Dari Direktur Keberatan dan Mandi. Betul yang mulia. Dari tergugat siapa yang hadir? Silakan. Terima kasih Majelis Hakim yang terhormat. Sebelum penggugat menyampaikan pihak yang hadir pada persidangan hari ini, penggugat ingin menindaklanjuti pernyataan Ketua Majelis tadi. Ada perubahan majelis ya, Pak? Iya betul. Ya, apakah itu permanen atau sementara? Sementara. Karena Oh, sementara. Oh, oke. Ya. Karena pengetahuan penggugat kalau ada perubahan majelis memang ada penetapan ketua pengadilan begitu majelis ya. ya. Jadi kalau ini nanti cukup diberitahukan. Ya kalau ada perubahan gantian sementara ya. Oke. Pasal 17. Ya. Berarti persidangan berikutnya tentu ada perubahan kembali kepada sedia kala gitu majelis. Kalau beliaunya tidak berlangsung lagi gitu. Oh gitu. Ya kan gitu tergantung nanti ya. Ya. Saya kira demikian. Oke. Terima kasih Majelis Hakim yang terhormat. Penggugat yang hadir pada persidangan hari ini diwakili oleh Saudara Dr. Alessandro Rey, Saudara Yoel Latif, dan tim pendamping. Terima kasih Majelis. Ya, terima kasih. Yang biasa hadir Pak ya mendampingi yang sengketa pemohon ini ya. Baik. Betul Majelis. Karena ini sidang yang ke-6 ya Pak ya. Jadi sesuai dengan agenda sih menghadirkan saksi dari perusahaan kurir pengirim gitu ya yang disengketakan, namun ternyata tidak hadir sehingga tidak bisa dilakukan. Sudah 2 kali dipanggil ya Bu ya, oleh panitia dipanggil tidak hadir. Jadi majelis menganggap sudah secara patut dipanggil sesuai dengan permintaan ke dalam persidangan. Nah dari penggugat apa yang sekarang mau disampaikan terkait pembuktian gugatan yang ingin disampaikan? Sebelum nanti dari tergugat juga ada yang disampaikan ya tergugatnya. Baik, dari penggugat silakan apa dulu tertulis atau gimana? Terima kasih Majelis Hakim yang terhormat. Sekedar merecall persidangan pada sebelumnya Majelis. Pada persidangan sebelumnya disepakati memang saksi fakta dari PT SAPX itu seharusnya dihadirkan. Yang kedua, Ketua Majelis juga pada persidangan sebelumnya telah memerintahkan tergugat untuk menghadirkan Saudara Jurusita KPP Pratama Jambi Telanagura, Saudara Muhammad Haikal untuk hadir majelis. Dan begitu juga tergugat pada persidangan sebelumnya telah menyampaikan kesanggupannya untuk menghadirkan Saudara Edi Sihar Tambunan sebagai kepala kantor. Pada waktu yang bersamaan, Ketua Majelis juga telah menyampaikan kepada Saudara Hengki selaku Direktur Utama untuk tetap hadir, ya. Dan oleh karenanya beliau yang duduk di sebelah kiri kami hadir majelis. Tapi sepertinya tergugat itu kurang menghargai perintah Ketua Majelis ya. Kalau mau dibuka lagi rekamannya mungkin akan jelas sekali disampaikan, supaya fakta persidangannya terungkap, gitu ya. Dan itulah tujuan persidangan. Nah yang kami lihat kan tergugat tidak hadir majelis, maksudnya tidak hadir bukan tim sidangnya, bukan kuasa hukum tergugat mewakili Dirjen Pajak, tapi orang-orang yang diperintahkan oleh Ketua Majelis untuk tetap hadir
nyatanya tidak hadir pada hari ini. Ya, itu mungkin bisa menjadi catatan ketua majelis, karena ketua majelis kan baru bergabung pada persidangan hari ini. Ya, nah kami sekedar kembali merecall bahwa tujuannya saudara Haikal dihadirkan ya untuk sebenarnya memberikan pernyataan secara tegas dan jelas ya berkaitan dengan berita acara pemberitahuan surat paksa yang memang pada waktu kami tanyakan sudah diakui tidak dibuatkan berita acaranya. Lalu kami tanyakan, apakah dengan tidak dibuatnya berita acara, maka surat paksa itu dianggap tidak disampaikan, ya, menurut Per 1 2022 dan PMK 61, ya. Nah, tapi tergugat kemudian dikondisikan oleh tim sidang untuk tidak menjawab, lalu kemudian akan menjawab pada persidangan berikutnya. Sehingga ada yang missing di sini, ada yang putus ya. Kalau kemudian faktanya mau diungkap seterang-terangnya, harusnya tergugat itu saudara Haikal sebagai jurusita itu dihadirkan kembali, ya. Dan yang bersangkutan menyanggupi majelis, ya. Nah, ini sangat disayangkan majelis ya. Kalau memang persidangan ini mencari kebenaran material, ya, bukan kebenaran formil. Karena kalau kebenaran formil itu adanya di perkara perdata di peradilan umum. Ya, nah oleh karena itu kami mohon kepada majelis supaya yang bersangkutan dihadirkan kembali, ya, untuk membuktikan betul nggak apa yang disampaikan oleh yang bersangkutan pada persidangan sebelumnya dan apa yang diperintahkan oleh ketua majelis hakim, ya. Itu yang pertama majelis. Yang kedua, penggugat perlu menyampaikan kepada majelis, ya, bahwa menurut keterangan ketua majelis bahwa majelis sudah memanggil PT SAPX 2 kali secara patut namun tidak hadir, ya. Namun pada saat yang bersamaan ya kami juga sudah mengingatkan kepada SAPX untuk hadir majelis, ya. Dan kalau kemudian majelis sudah memanggil secara patut 2 kali untuk membuat perkara ini terang, karena penggugat itu kehilangan hak untuk menempuh upaya administratif atau upaya hukum karena memang tidak pernah menerima 57 SKP dan STP yang didalilkan oleh tergugat, ya. Maka seharusnya majelis berdasarkan ketentuan pasal 55, majelis punya kewenangan memanggil paksa dengan bantuan polisi. Itu kewenangan majelis dan itu diatur dengan tegas dalam Undang-Undang Pengadilan Pajak sebagai hukum acara peradilan pajak. Ya. Jadi kembali kami sampaikan kepada majelis, ya, bahwa kalau memang perkara ini mau dibuat terang dan benderang, harusnya tergugat tunduk pada apa yang majelis sudah perintahkan. Itu yang pertama. Yang kedua, majelis punya kewenangan, ya, seperti di pengadilan lain, yang memerintahkan untuk hadir. Karena kalau tidak hadir, majelis tidak bisa membuat putusan yang seadil-adilnya, ya. Nah, jadi kami berharap majelis, kalau kemudian surat itu sudah dilayangkan, majelis masih punya kewenangan terakhir untuk itu, ya. Nah, kenapa ini menjadi penting majelis? Karena tergugat pada persidangan sebelumnya menyampaikan surat bahwa yang bersangkutan, kurir itu, sudah tidak lagi bekerja berdasarkan surat pernyataan, ya. Itu surat pernyataannya kami tidak tahu. Sampai sekarang kami juga belum mendapatkan aslinya dan kemudian tidak bisa juga dihadirkan orang yang membuat surat pernyataan itu. Ya, maka perlu menghadirkan PT SAPX sebagai manajemen, ya, apakah itu direksi, ya, atau pihak yang kemudian ditunjuk oleh direksi. Nah, oleh karena itu kami mohon kepada majelis, ya, supaya ditindaklanjuti hukum acaranya agar kami jelas majelis bahwa kami memang tidak menerima 57 SKP dan STP tersebut dibuktikan dengan kami belum menempuh upaya administratif maupun upaya hukum apapun. Tentu kalau sudah ada kami akan tempuh, ya. Nah, itu majelis yang pertama kami ingin sampaikan kepada majelis dulu. Sudah 2 ya, pertama 2 kan sudah 2 ya. Ya, itu inti besarnya majelis. Nanti ada penjelasan yang lain tertulis, nanti tertulisnya majelis. Demikian. Cukup. Sementara itu majelis. Ya, cukup ya. Baik, kita beri kesempatan kepada tergugat untuk menjelaskan atau menyampaikan terkait dengan pemanggilan saksi tadi ya, menghadirkan saksi jurusita. Gimana tergugat?
Terima kasih yang mulia. Sedikit meluruskan yang mulia bahwa yang kejadian mungkin nanti kalau mau dibuka rekamannya silahkan yang mulia. Memang kami pernah menghadirkan jurusita, dan pada saat jurusita dihadirkan dan penggugat menanyakan yang tadi sudah disampaikan yang mulia. Namun yang tadi disampaikan oleh penggugat bahwa tim sidang mengkondisikan, yang perlu kami sampaikan adalah bahwa yang menjadi sengketa utama itu bukan masalah pelaksanaan tindakan penagihan yang mulia. Sehingga menurut kami juga majelis hakim juga kemarin menjelaskan pada sidang saat itu agar lebih fokus kepada sengketa. Sehingga menurut kami terkait dengan pelaksanaan surat paksa itu menjadi tidak relevan dengan yang menjadi sengketa utama, yaitu atas jawaban surat permintaan SKP-nya yang mulia. Terkait dengan saksi jurusita dan kepala kantor saudara Edisia Tambunan, memang kemarin dalam sidang selanjutnya terbanding menyatakan bahwa kepala kantor awalnya bersedia untuk hadir yang mulia. Namun juga kami di tim sidang tidak dapat memaksakan juga ketika kami sudah mengirimkan nota dinas dan tidak datang, kami juga tidak bisa memaksakan yang mulia. Demikian yang mulia. Namun menanggapi sedikit yang mulia bahwa yang menjadi sengketa kan surat atas balasan bahwa kami menyatakan atas SKP tersebut, produk hukum pemeriksaan tersebut sudah kami kirimkan melalui SAPX dan sudah kami sampaikan juga bukti trackingnya yang mulia. Sehingga secara prosedur pengiriman, apakah nanti itu disampaikan oleh SAPX, diterima oleh siapa, direkam jam berapa, itu semuanya sudah murni di luar kuasa kami yang mulia. Demikian yang kami sampaikan yang mulia. Terima kasih. Ya, jadi itu alasan yang disampaikan oleh tergugat. Ya, demikian juga alasan sudah disampaikan oleh penggugat. Nanti majelis yang menilaikan ya. Itu dikirimnya tahun 2022 ya kalau nggak salah ya. SKP-nya ya. Yang 57 menurut tergugat. Yang penggugat menyampaikan gugatan menanyakan tahun 2024 belum diterima, kan gitu ya penggugatnya sesuai faktanya ya. Jadi terkait dengan pendapat tergugat terkait saksi nanti dihadirkan penggugat juga demikian, nanti majelis akan pertimbangkannya, akan majelis musyawarah dan akan kita tentukan. Hanya sebagai panduan sesuai pasal 76 ya di dalam hukum acara pengadilan pajak bahwa hakim yang menentukan nanti mengenai pembuktian, bukan pembuktian dan apa yang harus dibuktikan lah kira-kira gitu ya. Dan nanti putusan hakim itu berdasarkan alat bukti dan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan serta keyakinan lain. Ya. Perlu juga menjadi disampaikan kepada pihak ya pasal 53 ayat 3 bahwa apabila saksi tidak datang setelah dipanggil dengan patut, majelis dapat mengambil putusan tanpa mendengarkan keterangan saksi, hakim ketua melanjutkan persidangan. Jadi bagaimanapun kalau majelis hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tidak diperlukan di dalam mengambil keputusan apa yang disengketakan, hakim bisa melanjutkan persidangan. Memang ayat 4-nya hakim juga tadi sudah disampaikan oleh kuasa penggugat ya, bisa menggunakan upaya-upaya paksa, itu memang ada. Ya. Saya kira demikian. Udah itu ya, kita duduk perkara terkait dengan saksi demikian. Sekarang apa yang ingin disampaikan dari penggugat? Terima kasih majelis hakim. Ya, terima kasih majelis hakim. Sebelum dilanjutkan, tadi ada sesuatu yang belum ditanggapi oleh Judex Fakti di sini ya. Tadi kan penggugat mengatakan ketua majelis pada persidangan sebelumnya memerintahkan kepada saudara jurusita untuk tetap hadir dan memerintahkan Direktur Utama PT SRP untuk tetap hadir. Begitu Ketua Majelis Pak Eri Safari di Pabinamun. Jadi yang kami mau sampaikan adalah ini masalah kepatuhan beracara. Hari ini saudara Hengki selaku Direktur Utama memenuhi ya perintah Ketua Majelis. Ya. Nah, oleh karena itu kami berpendapat tergugat juga seharusnya tunduk. Ya. Bukan karena kemudian majelis mantan pegawai DJP kemudian perintahnya diabaikan. Ini adalah perintah hukum acara. Ketika hakim
Skor dulu ya, kita dengarkan surat azan ya, kuasa. Baik, skor dicabut ya. Jadi menawarkan kepada pihak mau sidang dilanjutkan atau kita mau break untuk menjalankan ibadah, atau kita lanjutkan dulu sampai selesai ini. Gimana tadi terpemohon? Terima kasih Majelis Hakim yang terhormat. Penggugat perlu bertanya kalau break berapa lama majelis? Itu nanti urusan majelis ya sebentar ya. Sekarang persetujuan dulu. Oh, Saudara setuju apa tidak gitu dilanjut gitu. setuju majelis. Setuju ya. Dan terbuat penggugat Setuju. setuju ya. Baik ya, kita skor ya. Karena nanti kan majelis juga dikomplain ini tidak memperhatikan kewajiban menjalankan gitu ya. Jadi saya kira gitu ya. Kita skor 1 jam Pak. Baik majelis. Jam 1 kembali ke sini dengan tadi meneruskan dari keterangan dari ya. Baik. Dengan skor. Hadirin dipilih dengan meninggalkan ruangan sidang. Kembali 1 jam. Tadi kemarin masih ada perlawanan. Ganti ini aja. 8 jam. Oh, dicoret gitu ya. Kan itu nggak udah dicoret. Cuma dikasih ya. Kamu udah dicoret di bawah. Baik, skor dicabut, sidang dilanjutkan. Kita lanjutkan ya. Tadi dari penggugat ya akan disampaikan. Silakan dilanjutkan. Pokok-pokoknya. Baik, terima kasih Majelis Hakim yang terhormat. Pada persidangan sebelum
break tadi, penggugat menyampaikan tanggapan atas pernyataan dari tergugat. Tergugat tadi menyampaikan bahwa kehadiran saudara Haikal selaku jurusita KPP Pratama Jambi Tlanapura itu tidak relevan. Makanya yang bersangkutan mengatakan beliau tidak hadir pada persidangan hari ini. Namun, yang justru kami ingin pertanyakan adalah kalau tidak relevan, lalu kenapa tergugat mempersoalkannya di dalam tanggapan atas gugatan, di dalam penjelasan tertulis berkali-kali, bahkan tergugat juga yang menyampaikan itu kepada majelis hakim. Oleh karenanya, Ketua Majelis, ya Pak Beni Tambu Bolon memerintahkan supaya yang bersangkutan dihadirkan. Ya, tapi pada persidangan hari ini majelis tergugat mengatakan itu tidak relevan. Apakah itu artinya karena tergugat tidak bisa membuktikan berita acara pemberitahuan surat paksa, lalu kemudian tergugat mengatakan tidak relevan? Ya, padahal tergugat kan sangat bersemangat sekali ya untuk menyampaikan mengenai surat paksa yang sudah ada di dalam screenshot atau foto yang penggugat telah bantah dengan tidak adanya berita acara pemberitahuan surat paksa. Nah, oleh karena itu, Ketua Majelis menyampaikan kepada Saudara Haikal selaku jurusita KPP Pratama Jambi Tlanapura untuk tetap hadir. Dan pada saat yang bersamaan memerintahkan Saudara Hengki selaku Direktur Utama untuk juga tetap hadir. Persoalannya majelis, ya, yang bersangkutan tidak hadir dan tidak ada beritanya. Sementara klien kami hadir di persidangan pada hari ini. Yang kami mau sampaikan kepada majelis hakim adalah apakah tergugat atau Saudara Haikal termasuk Saudara Edi Sihar Tambunan itu tidak tunduk pada perintah Ketua Majelis. Apakah kemudian marwah pengadilan pajak khususnya Majelis 8A ini memang sudah tidak ada lagi? Sementara penggugat tunduk, termasuk Saudara Hengki, memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada marwah pengadilan pajak sebagai lembaga peradilan khusus di bawah peradilan Tun. Meskipun secara putusan MK ini mulai berlakunya tahun depan 2027 di bawah lembaga yudikatif, sekarang masih eksekutif. Ya. Ya, jadi kemana-mana. Ya. Cara maksud kami begini majelis, yang kami mau mempertanyakan terkait kehadiran saksi, ya. kan itu sudah. Kan jawab tadi kan berhak menjawab. Sekarang mau ditanggapi nggak sama tergugat? Terkait itu dulu, karena kemana-mana itu tidak jelas persoalannya. Persoalan itu harus jelas satu terkait dengan saudara dulu katanya diminta hadir, katakan soal tanggapannya gimana? Terserah tergugat menjawab. Mau sekarang silakan jawab. Kenapa tidak hadir gitu kan gitu? Iya. Izin yang mulia, seperti sudah kami sampaikan tadi di awal bahwa kami sudah melakukan upaya dengan mengirimkan nota dinas untuk memanggil untuk hadir yang mulia. Namun ketika yang bersangkutan tidak hadir, ya kami tidak dapat memaksa juga gitu yang mulia. Itu hal ini sudah kami sampaikan tadi di awal yang mulia. Baik itu ya disampaikan. Jadi masalah kehadiran saksi yang sudah dipanggil ternyata tidak hadir, itu hak dia. Tapi nanti kerugian yang ditimbulkan akibat dia tidak hadir itu bisa dibebankan kepada dia. Jadi kan tidak bisa dia tidak mau, sudah itu jawabannya gitu penggugat ya. Memang majelis punya pasal 55 ayat 4 tadi saudara sampaikan. Betul itu. Itu penggugat, jadi itu sudah satu itu. Yang lain begini majelis. Penggugat ingin bertanya kepada majelis, khususnya kepada ketua majelis yang hari ini hadir di persidangan. Apakah ketua majelis tetap akan memerintahkan tergugat dalam hal ini adalah saudara jurusita untuk hadir pada persidangan berikutnya? Itu maksudnya tindak lanjut pertanyaannya majelis. Baik. Saudara sebagai kuasa hukum tentu sudah tahu ya hukum acara. Karena itu para pihak perhatikan, silahkan dibaca ya. Pasal 69 ayat 1, ayat 2, pasal 53 ayat 3 ayat 4. Silahkan dipelajari. Pasal 76 ayat 1, pasal 78. Silahkan berpendapat. Jangan ditanya pendapat majelis. Itu pendapat silahkan dibaca ya. Terkait dengan bagaimana tata cara pemanggilan saksi. Intinya saksi dipanggil, tidak hadir dipanggil lagi, sudah tidak hadir pasal 53 dan pasal 55 ayat 3 ayat 4 gitu hukum acaranya
Ya. Izin majelis, sepertinya kita ada miskomunikasi majelis. Yang majelis sampaikan tadi itu kan berkaitan dengan saksi dari PT SAPX. Ya. Yang penggugat tanyakan itu bukan saksi majelis, karena saudara Haikal sebagai jurusita ya itu tidak diangkat sumpahnya, dia bukan saksi, dia adalah pihak. Tadi kan sudah bilang saksi. Nah, kami menyebutnya sebagai saksi majelis. Sudah, itu para pihak. Ya kan Dia dia pihak. hadir tuh mewakili, Ya. sudah ya. Itu sebabnya kami bertanya kepada majelis, apakah majelis pada persidangan berikutnya akan tetap memerintahkan tergugat untuk tetap hadir seperti perintah ketua majelis pada sidang sebelumnya. Oke. Itu yang kami mau tanyakan kepada majelis. Nanti kan sudah dibuat nota dinas, buat lagi sekali lagi ya. Baik. Panggil. Tapi kan nanti tadi berdalih tidak relevan, masalah relevan tidak relevan nanti majelis yang menilai ya. Masalah apakah ini relevan dengan ini, silakan dihadirkan ya. Karena sudah dulu diperintahkan oleh majelis sebelumnya untuk hadir, kira-kira begitu ya. Baik, Yang Mulia. Jadi perintahkan ya. Oke, Baik, sama ahli ya betul. Akan kami coba untuk membuat nota dinas lagi. Namun Bahwa sedikit Yang Mulia seperti tadi disampaikan bahwa pada sidang sebelumnya pun Hakim Ketua juga menyampaikan bahwa jurusita ini bukan saksi, namun bagian dari kami tergugat Yang Mulia. Iya. Ini bukan saksi lah ya, sebagai pejabat yang melaksanakan surat paksa. Saya kira demikian ya, karena sidangnya ini jatuh temponya tanggal berapa Bu? Panitra? 4 Januari ya. Maka atas kuasa pasal 81 ayat 1 dan ayat 3 diperpanjang paling lama 3 bulan ya. Demikian ya para pihak ya. Baik. Dari pemohon ada lagi? Ya, terima kasih majelis hakim yang terhormat. Pada persidangan sebelumnya majelis ya, tujuan kami itu kembali untuk meminta majelis memanggil SAPX itu karena ada pertanyaan yang tidak bisa dijawab, maka SAPX dihadirkan ya. Tadi majelis atau ketua majelis mengatakan bahwa majelis memutus itu menggunakan pasal 76 ya. Memang di situ jelas disebutkan ya bahwa majelis memutus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hukum positif ya, sebagaimana diatur dalam pasal 69. Nah, persoalannya majelis ya, pasal 69 yang bisa dipenuhi hanya surat, dan yang kedua saksi. Kalau kemudian pengetahuan hakim itu menjadi hierarki yang terakhir. Nah, itu sebabnya ketua majelis memerintahkan SAPX dihadirkan. Tadi ketua majelis sudah mengatakan bahwa majelis menentukan apa yang dibuktikan. Penggugat sepakat majelis, tapi ada dannya di situ. Dan untuk menjadi sah harus ada 2 alat bukti. Nah, masalahnya 2-nya itu kan tidak ada majelis. Yang ada cuma 1 surat. Ya. Nah, yang kedua adalah saksi. Nah, makanya kemudian ketua majelis minta dihadirkan, ya, supaya pembuktian ini menjadi sah. Nah, adapun maksud dihadirkannya saksi adalah untuk menjawab beberapa pertanyaan majelis hakim, ya. Pertanyaan-pertanyaan itu antara lain, yang pertama, apakah ada tanda terima dari saudara Yance kepada saudara Joko Wahyudi? Ya, untuk membuktikan bahwa betul dokumen yang dikirim itu adalah 57 SKP dan STP versi tergugat. Ya, yang kedua, SAPX juga perlu untuk dihadirkan untuk membuktikan apakah betul di dalam resi itu tercantum jenis dokumen berupa SKP dan STP. Apalagi menurut tergugat jumlahnya ada 57. Sebegitu banyaknya penggugat nggak tahu apa aja itu. Ya, maka kemudian majelis kembali ketua majelis memerintahkan SAPX untuk dihadirkan. Jadi di dalam resi akuo yang kemudian di-download oleh tergugat maupun penggugat tidak ada jenis dokumen SKP dan STP. Yang ketiga, di dalam resi akuo juga tidak disebutkan apakah paket itu berupa dokumen atau barang lain. Ya. Karena kalau kita bicara jasa pengiriman kurir, sebagaimana diatur dalam PMK, ya, pengiriman itu bisa berupa dokumen atau berupa barang.
Nah, yang disampaikan itu apa? Dokumen atau barang? Kalau dokumen apa? Itu pun tidak ada. Ya. Kemudian majelis pertanyaan yang berikutnya adalah mengenai waktu penyampaian majelis. Ya. SAPX perlu dihadirkan untuk menjelaskan bahwa menurut tergugat, dokumen yang ada di dalam resi itu diterima oleh penggugat pukul 19.08. Sementara jam kantor sudah berakhir pukul 16. Kalau dokumen itu mau diterima setelah itu, maka seharusnya yang menerima itu adalah security, bukan karyawan. Lagi pula penggugat sudah menyampaikan bahwa penggugat tidak punya karyawan bernama Nadia dalam pernyataannya. Penggugat sudah membuat pernyataan tertulis dan dihadirkan di muka persidangan. Ya. Nah, itu sebabnya SAPX perlu dihadirkan majelis. Dan yang paling utama, yang paling krusial majelis, kenapa SAPX itu perlu dihadirkan? Karena di dalam resi yang disampaikan oleh SAPX itu ada dua resi yang saling bertentangan majelis. Yang pertama, resinya itu disebutkan paket sudah diterima. Lalu kemudian kami lihat lagi websitenya, ternyata tertulis di sana paket masih terverifikasi. Artinya dokumen itu belum diterima. Kembali ke pertanyaan kami di awal, apakah betul ya KPP itu sudah menyampaikan kepada saudara Yance dan saudara Yance menyampaikan kepada kurir Joko Wahyudi? Di mana tanda terimanya? Apakah betul yang disampaikan itu 57 SKP dan STP atau kertas kosong saja yang kemudian sudah dikondisikan seolah-olah diterima? Jadi dalam resinya kami mendownload dan sudah kami print, ternyata ada dua versi resi. Satu diterima, satu lagi terverifikasi, artinya sedang dalam proses verifikasi. Ya. Dan yang terakhir majelis, kenapa SAPX perlu dihadirkan? Kembali lagi bahwa penggugat ingin menyampaikan bahwa penggugat tidak punya karyawan bernama Nadia dengan Y maupun Nadia dengan I. Ya. Nah, jadi sangatlah tidak logis kalau kemudian itu diterima oleh yang bersangkutan. Oleh karena itu, penggugat sepakat dengan ketua majelis sebelumnya supaya saudara Haikal tetap dihadirkan. Kenapa majelis? Karena saudara Haikal itu tidak bisa disumpah. Oleh karenanya dia bisa berbohong kapan saja karena dia bukan saksi fakta. Dia pihak itu punya hak ingkar, boleh berbohong. Oleh karena itu kita perlu mencari alat bukti yang lain. Ya, nah itu kenapa majelis kami sangat memohon supaya itu dihadirkan kembali. Ya, karena kami yakin majelis perlu dua alat bukti. Bukan hanya surat, bukan hanya pengetahuan hakim, ada saksi, ada ahli. Kalau pengetahuan para pihak tidak pernah mengakui pada majelis, makanya bersengketa. Tinggal dua yang tersisa, saksi dan ahli. Nah, itu yang yang perlu kami sampaikan kepada majelis. Makanya kami memohon kepada ketua majelis sebelumnya untuk meminta ya SAPX dihadirkan. Kalau perlu, ya sesuai dengan ayat 4 pasal 55-nya dengan upaya paksa. Karena apa? Karena ada disparitas informasi yang sangat berbeda sekali. Ya. Itu majelis yang kami mau sampaikan dulu berkaitan dengan pernyataan tergugat dan majelis tadi. Baik. Terima kasih ya. Dari tergugat ada tanggapan? Baik, terima kasih Yang Mulia. Mungkin perlu tergugat sedikit mengkoreksi Yang Mulia bahwa awal mula untuk menghadirkan SAPX itu bukan permintaan dari majelis hakim, namun dari pihak pemohon yang meminta agar majelis hakim menggunakan kuasanya untuk memanggil SAPX Yang Mulia. Karena pemohon juga sudah pernah menyampaikan, pemohon sudah pernah berkomunikasi dengan SAPX, namun dari pihak SAPX mengesyaratkan kalau diminta oleh pengadilan baru akan hadir Yang Mulia. Jadi menghadirkan SAPX ini ide awalnya adalah dari pemohon. Dan karena pemohon terus menyampaikan dalam persidangan, akhirnya majelis hakim mengabulkan dengan memanggil SAPX Yang Mulia. Nah, dan satu lagi kami menanggapi juga bahwa kalau misalkan saudara Haikal dinyatakan bagian dari para pihak yang mempunyai hak ingkar untuk berbohong, mungkin dengan perlakuan yang sama, saudara Hengki pun sebagai para pihak juga mungkin juga punya hak untuk berbohong Yang Mulia.
Mungkin karena ini hakim ketuanya baru yang mulia, mungkin perlu banyak diungkap bahwa pada sidang selanjutnya sebelumnya juga pernah disampaikan bahwa Saudara Haikal memang pernah menyampaikan bahwa sudah menyampaikan surat paksa, namun diterima oleh istrinya Pak Hengki yang disampaikannya tidak dibuatkan. Memang Saudara Haikal menyatakan tidak dibuatkan berita acara, namun kemudian surat tersebut dikembalikan ke KPP. Dan Saudara Hengki juga menyatakan bahwa Saudara Hengki tidak tahu menahu masalah itu, padahal suami istri. Di sini juga patut diduga apakah benar suami istri tidak ada komunikasi, misalkan yang mulia. Dan terkait dengan mempunyai pegawai bernama Nadia, baik dengan I atau Y atau tidak, itu sepenuhnya ada di pemohon yang mulia. Yang mengetahui mempunyai atau tidak itu sebenarnya ada di pemohon yang mulia. Jadi kalau dari kami dari tergugat, intinya kami sudah menyampaikan mengirimkan SKP dan STP tersebut melalui jasa kurir, ada tanda terimanya, di mana dari kantor pajak itu diambil oleh Saudara Yance, yang Saudara Yance itu dikenal sebagai memang yang sudah biasa ngambil dokumen ke KPP, dan kemudian kami juga lakukan tracking bahwa itu sudah diterima. Nah, kalau tadi disampaikan di resinya tertulis paket diterima dan di webnya terverifikasi, menurut kami kata terverifikasi ini bukan sedang diverifikasi yang mulia, namun sudah selesai diverifikasi yang mulia. Terverifikasi. Seperti halnya misalkan sekolah terakreditasi, bukan sedang diakreditasi, namun sudah dilakukan yang mulia. Jadi kalau dari kami sebenarnya permasalahannya sudah, pembuktian dari kami sudah cukup sebenarnya yang mulia, bahwa terkait dengan pengiriman SKP STP itu sudah kami sampaikan. Kami sudah sampaikan buktinya, ya kami kembalikan kepada majelis hakim untuk menilai bukti-bukti yang ada yang mulia. Terima kasih. Sedikit lagi yang mulia, bahwa dalam sidang sebelumnya juga pemohon menyampaikan dokumen lain bahwa ada pengiriman SK pengurangan dari Kanwil Sumbarja yang sampai kepada pemohon yang mulia. Dan atas SKP yang 57 bukan lain lagi. Bukan, atas produk hukum untuk tahun pajak sebelumnya yang mulia. Dan terkait dengan itu, pada sidang sebelumnya kami juga menyampaikan bahwa memang untuk pemohon atas nama wajib pajak sumber rezeki pangan ini sebelumnya tidak pernah ada masalah dengan penerimaan dokumen yang mulia. Untuk tahun pajak sebelumnya juga dilakukan pemeriksaan, terus pemohon penggugat juga melakukan upaya hukum berupa gugatan. Namun yang dipersengketakan pada sebelumnya adalah masalah kewenangan penandatangan produk hukum. Bukan masalah, tidak ada sama sekali menyentuh masalah dokumen tidak diterima yang mulia. Dan dari jangka waktu pengiriman dari tahun 2022 ke 2024 ya silakan nanti majelis hakim untuk menilai fakta tersebut yang mulia. Dan satu lagi kami juga sudah menyampaikan bahwa sekitar 1 bulan sebelum pengiriman SKP ini, dari pihak KPP juga menyampaikan surat kepada pemohon dan statusnya juga sama, terkirim dengan penerima yang sama, Nadia yang mulia. Demikian kami sampaikan yang mulia. Terima kasih. Baik. Demikian ya dari tergugat. Mau menambahkan juga dari penggugat. Ya, terima kasih Majelis Hakim. Kita perlu mencari fakta yang sebenar-benarnya berdasarkan alat bukti. Tadi tergugat mengatakan majelis yang memohon SHPX itu dihadirkan karena atas permohonan daripada penggugat. Penggugat menyampaikan itu karena tergugat, coba tergugat diulangi lagi persidangannya atau dibuka rekamannya. Tergugat pertama kali menyampaikan tanggapan itu majelis, ya. Jadi ketika penggugat menyampaikan gugatan, tergugat menanggapi. Di dalam tanggapannya, tergugat menampilkan foto-foto bahkan yang tidak relevan tahun 2017 pun ditampilkan. Karena tergugat menampilkan seluruh alat bukti surat, maka penggugat perlu membantahnya dengan alat bukti yang lain. Jadi kalau tergugat sekarang mempersoalkan bahwa yang mengajukan permohonan itu adalah penggugat, berarti tergugat tidak fokus pada perkara. Coba dibuka lagi tanggapannya. Ya, penggugat tidak punya foto-foto yang disampaikan oleh tergugat, justru tergugat yang menyampaikannya dalam tanggapan. Nah, karena waktunya penggugat untuk menyampaikan bantahan, maka penggugat tentu harus membantah. Ternyata terungkap fakta di persidangan itu adalah fakta tahun 2017, termasuk keterlibatan bea cukai dan seterusnya.
Ya, jadi sebenarnya kalau tergugat meruntut acara proses persidangannya dari mulai gugatan, tanggapan dan bantahan itu bukan permintaannya penggugat. Coba tergugat pelajari lagi dengan cermat. Ya, kalau tergugat tidak mengangkat majelis, ya tentu penggugat tidak akan membantahnya karena apa yang sudah diakui ya, itu sudah jadi alat bukti cukup. Nah, karena dipersoalkan, maka penggugat menyampaikan kepada ketua majelis. Nah, oleh karena itu ketua majelis memerintahkan kepada saudara Haikal. Sudah ya. Jadi itu yang dihadirkan juga sudah ya penggugat ya, kan sudah 2 kali diundang oleh majelis, ya, oleh pengadilan si dari SPAX itu sudah kan 2 kali tidak hadir. Jadi saudara sudah diundang, hadir 2 kali, sudah itu faktanya. Ya, makanya tadi penggugat ingin mengatakan majelis kan tadi meluruskan apa yang disampaikan oleh tergugat. Jadi bukan justru penggugat yang memohon tanpa ujuk-ujuk, tanpa angin begitu ya. Karena tergugat yang kemudian memulainya, maka penggugat harus membuktikan sebaliknya. Nah, yang kedua majelis, tadi tergugat mengatakan resinya itu terverifikasi. Izin majelis saya ulangi. Jadi tadi tergugat mengatakan resinya itu disebutkan ada frase terverifikasi, bukan terverifikasi. Tulisannya adalah verifikasi paket, bukan ter. Ya, nanti kami akan sampaikan. Ya, justru harusnya kami mau tanyakan ini kepada SAPX. Ya, ada judulnya adalah verifikasi paket. Tapi kemudian di resi yang lain kami download telah diterima. Ya, jadi ada 2 proses. Ya, tidak ada kata ter di situ, tapi verifikasi paket. Ya, nah, jadi itu untuk meluruskan saja majelis. Ya, nah kemudian yang itu kepentingan daripada kenapa SAPX kemudian perlu dihadirkan. Lalu tergugat tadi mengatakan mengenai nama Nadia. Nah, pada persidangan sebelumnya justru tergugat juga yang mengatakan bahwa kalau kami punya catatan majelis, tergugat pada persidangan sebelumnya itu menyampaikan beberapa dokumen yang ketua majelis perintahkan supaya dibuat narasinya. Ini apa dokumennya ini? Ya, ada kartu keluarga, KTP dan sebagainya. Apa ini dan apa relevansinya? Ya, itu artinya tergugat ingin mengatakan bahwa Nadia dengan Y dan Nadia dengan I adalah seorang karyawan. Nah, pada persidangan hari ini tentu penggugat menunggu majelis supaya tergugat membuktikan di mana relevansinya atau apa yang membuktikan bahwa Nadia dengan Y dan I adalah karyawan yang menerima paket itu pukul 19.08. Dan majelis pada persidangan sebelumnya tergugat juga belum menyampaikan tanggal 25 Oktober sebagai contoh, karena tergugat menyampaikan 2 resi majelis, satu resi akuo, satu lagi resi sebelumnya. Resi sebelumnya itu tidak tahu paket apa yang dia kirim, tapi dia hanya mengambil contoh karena namanya sama-sama Nadia, yang membedakan dengan Y dan dengan I, kan begitu. Nah, berarti tergugat ingin membuktikan bahwa Nadia dengan Y atau I itu sedang berada di Jambi dan adalah karyawan PT SRP. Nah, itu yang kami tunggu majelis, ya, sampai dengan sekarang. Jadi penggugat tidak akan mempersoalkan sesuatu yang tidak kemudian dipersoalkan oleh tergugat. Ya, intinya adalah penggugat tidak pernah menerima sejumlah 57 SKP dan STP sebegitu banyaknya, ya, sehingga penggugat kehilangan hak untuk menempuh upaya administratif maupun upaya hukum. Lalu kemudian saudara Haikal mengatakan tidak mungkin Anda tidak terima karena saya yang mengantar. Tapi setelah terverifikasi di dalam persidangan, lalu kemudian yang bersangkutan tidak lagi mau hadir. Kan itu relevansinya majelis, makanya beliau itu dihadirkan. Bagi penggugat, kami belum pernah menerimanya. Itu intinya, ya. Jadi apapun yang disampaikan oleh tergugat tadi, ya, penggugat harus menjelaskan begini majelis. Antara tergugat dengan SAPX itu punya hubungan kontrak kerja. Dan itu sudah diakui oleh tergugat. Ada kontrak kerja majelis, ada perjanjian kerjasama. Kami tidak tahu itu apa, tapi ada kerjasama menurut pengakuan tergugat. Nah, perjanjian kerjasama itu yang kami tidak tahu isinya, tapi intinya adalah mereka adalah mitra. Sementara kami, ya, penggugat bukan mitra. Harusnya para mitra itulah yang menjelaskan kenapa kemudian tidak bisa diterima surat itu oleh penggugat. Ya, harusnya justru tergugat dong yang minta SAPX untuk hadir, karena dia mitranya. Kami bukan mitranya majelis. Ya, makanya kami kesulitan. Kami adalah
konsumen kami adalah konsumen tidak langsung. Konsumen langsungnya adalah tergugat. Ya, ada kerjasamanya sudah diakui dan sudah disampaikan di persidangan kemarin majelis, ada kartu kartu pekerja yang namanya atas nama Ance, Yusmardi Ance. Ya, hanya majelis dari Yusmardi Ance kepada Joko Wahyudi ini nggak ada tanda terimanya. Apakah betul yang diserahkan itu adalah 57 SKP dan STP? Ini ada missingnya di sini. Ya, bisa jadi dokumen yang disampaikan itu bukan 57 SKP STP. Sehingga yang sampai pun bukan 57 SKP STP, buktinya kami tidak menerima. Nah, itu kami ingin buktikan majelis. Ya, ini missingnya ada di sini sebenarnya. Tapi kan tergugat mengatakan, ya kami nggak mau tahu, yang penting kan ini udah ada resinya. Masalah resinya benar apa enggak itu bukan urusan kami. Ya betul. Ya kan, tapi kami yang mengalami kerugian. Makanya SHPX harus dihadirkan. Tapi persoalannya majelis, kenapa tergugat tidak happy SHPX itu dihadirkan, apalagi tergugat tidak mau meminta untuk dihadirkan. Kami majelis yang capek-capek minta dihadirkan. Harusnya kan mitranya. Kenapa sangat susah sekali mencari kebenaran atau fakta persidangan? Kalau tergugat mau majelis sebagai mitra, tergugat bisa mengatakan gini, hai SHPX tolong hadir, kalau enggak kami putus kontraknya. Itu akan lebih mudah majelis. Tapi justru kami yang mati-matian bersurat, kami yang mohon kepada Pak Beni, ya kan, kepada majelis hakim supaya dihadirkan. Ya, jadi menurut kami ini ada legal policy yang harus diluruskan begitu ya. Kalau kami mitranya majelis, kami akan perintahkan SHPX Anda hadir, kalau enggak kami putus kontraknya. Begitu majelis, sangat sederhana sekali sebenarnya. Ya, cukup. Ya, sementara itu majelis. Ya, dari kan cukup. Baik ya, kalau demikian saya kira sidangnya kan sudah 6 kali, jadi nanti sidang dilanjutkan di tanggal izin dulu majelis sebelum tadi yang di akhir tadi kami sampaikan ke majelis akan menyampaikan juga dokumen. Kenapa disampaikan? Ya, jadi ini kami sampaikan dulu majelis ya penjelasan tertulis berdasarkan penjelasan tertulis ya. Silakan sampaikan. Ya, berdasarkan fakta persidangan yang sebelumnya majelis. Silakan. Ya. Tergugat ada penjelasan juga tidak tertulis maksudnya. Baik ya, Ada. kalau penjelasan tertulis tidak ada ya. Oke, Namun ada. tadi menjawab dari permintaan daripada majelis dari penggugat bahwa terkait dengan bahwa kami pernah 1 bulan sebelum penerimaan SKP dan STP itu menerima dokumen. Tadi sudah disampaikan juga oleh pihak penggugat bahwa dinyatakan oleh penggugat tidak tahu bentuk dokumennya apa. Nah di sini kami mencoba menyampaikan yang mulia. Di sini terkait dengan ada tanda resi pengiriman, terus ada hasil trackingnya juga dan dokumen apa yang disampaikan yang mulia. Izin menyampaikan yang mulia. Silakan penggugat juga disampaikan ya. Ini sama ini. Nah, ini. Baiklah, dari penggugat terlebih dahulu ya penjelasan tertulisnya ini dari ini pokok-pokoknya apa penggugat yang baru yang sudah pernah dijelaskan sudah terkaburkan, ada hal yang baru apa yang disampaikan. Terima kasih majelis hakim yang terhormat. Berdasarkan fakta persidangan yang telah kami ikuti, kami menyampaikan 3 hal. Ini penjelasannya 3 penjelasan gitu. Betul majelis. Kenapa nggak jadi 1 gitu? Karena 3 substansi yang berbeda. Ya satu saja supaya lebih mudah, kan nanti tercecer termana nanti kesulitan. Enggak ke depannya aja nanti. Ya. Kami satu penjelasan saja. Kami memudahkan memisahkan karena supaya kami tahu trackingnya mengenai apa majelis. Kami sulitan majelis mengadministrasikan. Ya. Nanti kalau tercecer, saudara komplain ini tidak dimuat, padahal tercecer gitu, misal. Gitu. Ya. Mudah-mudahan tidak tercecer Tidak tercecer. karena disampaikan secara sistematis. Makanya saudara 1 aja, ya. Untuk selanjutnya kalau. Ya.
Silakan. Pokok-pokoknya saja kalau yang sudah disampaikan sudahlah. Ya. Yang sudah disampaikan sudah dicatat. Silakan pokok-pokoknya. Ya, yang pertama dalam penjelasan tertulis tersebut majelis penggugat Yang pertama, yang kedua terus penjelasan yang mana gitu ya. yang pertama itu mengenai nama Nadia majelis. Oh, nama Nadia. Ya. Ini satu ya. Ya. Oke. Yang kedua. Yang kedua mengenai surat paksa majelis. Surat paksa. Baik, dicatat dibahasnya nanti jelaskan. Ya. Surat pak yang penting baru alamat ya. Betul. Oke, ya betul soal majelis. dicatat Maitra di dalam masnya bahwa bukti yang disampaikan itu 3-1 terkait tadi. Ya silakan pokok-pokoknya aja Pak Rem. Ya, terima kasih Ketua Majelis. Pada poin yang pertama mengenai nama Nadia, penggugat kembali lagi ingin menyampaikan majelis bahwa penggugat tidak pernah mempunyai mempunyai karyawan atau pegawai Nadia dengan Y maupun I majelis ya. Dan penggugat perlu sampaikan kalau resi itu diterima yang pertama majelis ya. Resi yang pertama itu 25 Oktober 2022 pukul 20 ya malam lewat 8, maka seharusnya yang menerima itu bukan karyawan, tapi yang menerima itu seharusnya adalah security ya. Nah, penggugat sudah sampaikan semua screenshotnya, resinya tanggal 25 Oktober 2022 dan surat akwo yang dikirim dengan resi akwo itu juga sama. Diterima oleh karyawan yang bernama juga Nadia tapi dengan I bukan dengan Y, dan polanya sama majelis, diterimanya di tengah malam ya, polanya sama ya, hanya namanya saja yang dibedakan. Jadi menurut penggugat, karena kemudian penggugat tidak punya karyawan bernama Nadia dengan Y maupun I, dan karyawan tersebut dianggap menerima dokumen berupa 57 SKP STP itu pukul 20 dan pukul 19, padahal jam kerja berakhir pukul 16, maka seharusnya dokumen tersebut diterima oleh security ya, bukan karyawan yang disebutkan tadi ya. Itu yang pertama majelis. Yang kedua tadi berkaitan dengan surat paksa ya. Perlu penggugat ulangi kembali bahwa surat paksa ini perlu kami teliti karena tergugatlah yang menyampaikan dalam tanggapan ya. Nah, tergugat menyampaikan begitu banyak foto yang menurut kami tidak relevan, termasuk foto tahun 2017, bukan sengketa akwo. Makanya penggugat menanggapi majelis ya, bahwa di dalam foto-foto tersebut ya disampaikan bahwa saudara Haikal telah menyampaikan surat paksa. Maka analoginya atau cara berpikirnya adalah kalau surat paksa sudah disampaikan berarti SKP STP sudah diterima ya. Namun demikian saudara Haikal tidak bisa membuktikan adanya penerbitan berita acara pemberitahuan surat paksa yang dibacakan kemudian ditandatangani dan disampaikan di hadapan saksi-saksi yang sudah cakap hukum. Itu kedua majelis berkaitan dengan surat paksa ya. Lalu berkaitan dengan alamat, penggugat juga sudah mendapatkan fakta persidangan bahwa kalau saudara Haikal mengatakan bahwa alamat yang lama dengan alamat yang baru itu berbeda, nyatanya tergugat melalui Kanwil Sumatera Barat dan Jambi telah mengirimkan surat dan diterima oleh penggugat ya. Kemudian kenapa tergugat ya KPP Pratama Jambi Telanekura ya, berdasarkan keterangan saudara Haikal mengatakan bahwa itu dua alamat yang berbeda, dan itu menjadi alasan kenapa surat atau 57 SKP dan STP itu tidak diterima. Padahal faktanya kami sudah sampaikan majelis ada surat bagian depan dan bagian belakang yang kemudian disampaikan oleh tergugat ya, dalam hal ini Kanwil DJP Sumbar dan Jambi, dan telah diterima. Itu intinya saja majelis ya. Semua alat buktinya sudah ada di sana ya. Kemudian pada persidangan hari ini harapan kami sebenarnya menyampaikan menerima tanggapan berkaitan dengan pembuktian apakah Nadia itu berada di Jambi atau karyawannya SRP ya, sesuai dengan janji daripada tergugat. Demikian majelis. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dari tergugat apa yang disampaikan ini? Baik, terima kasih Yang Mulia.
dokumen tadi yang disampaikan yang mulia itu adalah bukti pengiriman. Penjelasannya yang belum ada ya. Iya, memang. Nah sebetulnya sudah ini hanya membuktikan apa yang dikirim yang mulia. Sebetulnya itu sudah muncul di persidangan sebelumnya bahwa kalau pengiriman SKP dan SDP itu kami laksanakan di tanggal 10 November yang mulia. Nanti 1 bulan sebelumnya atau tanggal 22 Oktober itu KPP Jambi itu pernah mengirimkan juga yang mulia, mengirimkan surat teguran kepada penggugat yang mulia. Di situ pun dinyatakan diterima. Memang ada perbedaan antara penulisan Nadianya dengan Y dan yang ini dengan yang itu menggunakan huruf I yang mulia. Dalam arti yang ingin kami sampaikan bahwa kalau dinyatakan SKP dan STP itu tidak diterima, sebulan sebelumnya kami sudah mengirimkan surat teguran tersebut. Tidak pernah ada komplain bahwa surat teguran tersebut tidak diterima. Itu yang ingin kami tekankan yang mulia. Dalam berarti alamatnya adalah sama. Itu terkait dengan dokumen yang mulia. Izin menanggapi tadi bahwa penggugat menyampaikan bahwa Kanwil pun pernah berkirim dokumen yang mulia. Izin kami sampaikan bahwa informasi dari Kanwil Sumbarja yang mulia menggunakan pihak JNE dan alamat yang dikirimkan atau yang terdaftar di Kanwil pun sesuai dengan data master file kami yang mulia. Jadi di Jalan Bangkit Raya nomor 1 yang mulia. Hal ini berbeda dengan yang disampaikan oleh penggugat bahwa di situ ada screenshotnya, penjelasan yang barusan itu ada di RT 19 ini sudah pernah dibahas juga sebelumnya yang mulia, bahwa sudah diakui juga oleh Pak Hengki tidak pernah melakukan update alamat juga ke KPP yang mulia. Izin mungkin kami pun menyampaikan ini bukti kirim dan bukti tracking dari Kanwil Sumbarja juga yang mulia. Jadi di situ nanti dapat dilihat bahwa alamat pengiriman yang dilakukan oleh Kanwil Sumbarja pun meskipun menggunakan pihak JNE tetap menggunakan alamat Jalan Bangkit Raya nomor 1 yang mulia. Hal yang lain. Hal yang lain ya. Betul. Maksudnya dalam arti dokumen yang lain yang dikirimkan oleh pihak Kanwil yang mulia. Seperti itu. Demikian yang mulia. Terima kasih. Ya, saya kira itu silakan nanti ditanggapin ya. Saya itu aja pertanyaan untuk tergugat. Ini tadi kan alasan salah satu. Walaupun nanti kan masalah formalnya masih jadi sengketa ya, masih jadi sengketa. Kan tadi berdalil bahwa kalau tidak pernah diterima tidak bisa melakukan upaya administratif. Itu gimana penjelasan kalau menurut sebagai otoritas pajak lah? Bisa dijelaskan, bisa dijawab gimana? Sebetulnya untuk upaya hukum atau administrasi masih ada hak yang dapat dilaksanakan sebetulnya ya mulia. Mungkin apabila pasal 25 tidak bisa dilaksanakan masih ada pasal 36 sebetulnya ya mulia. Jadi dalam hal ini belum tertutup untuk upaya hukum atau upaya administrasi yang dapat dilakukan oleh pihak penggugat sebetulnya ya mulia. Baik. Itu siap. Majelis pengen tahu saja terkait dengan tadi ya. Silakan Pak. Ya, terima kasih Majelis Hakim dengan hormat. Bentar Pak. Bentar, bahasa ini ada hakim mau tanya. Oh, iya silakan. Hanya sedikit terkait tergugat, kalau penggugat dengan sudah panjang kali lebar ini ya, dan lumayan majelis nangkepnya ada banyak lah gitu ya. Untuk tergugat ini yang disampaikan saat ini kan majelis ikut menggunakan bahasa pemohonnya Nadia I. Nadia I bukan yang Y ya. Ini kan terkait dengan pengiriman surat teguran ya, ya kan. Sementara yang terkait dengan SKP itu yang Nadia Y gitu ya. Ini dari tergugat hanya ingin membuktikan bahwa sebulan sebelumnya surat pun nyampe. Betul. Berarti normalnya yang Nadia Y juga sampai. Begitu ya. Betul. Itu yang pengen disampaikan seperti itu ya.
Ini majelis flashback ke persidangan sebelumnya ya. Kan waktu itu juga dikasih dokumen apa yang Ance. Kan dari Ance ke siapa nih? Ke mungkin Joko Wahyudi kali ya. Atau ke itu tuh alurnya seperti apa nih kalau Izin yang mulia, terkait dengan alur dokumen mungkin ini nyambung dengan tadi yang diharapkan oleh pemohon dengan menghadirkan SAPX, karena ini kan prosesnya udah di SAPX yang mulia. Yang berhubungan dengan KPP, yang ANSA itu kan dokumen tergugat. Betul yang mulia. Nah, dokumen tergugat itu kan yang majelis bertanyanya, yang ANSA itu kan ingin membuktikan bahwa itu penyerahan kepada SAPX, gitu kan? Betul yang mulia. Majelis cuma mengklarifikasi itu. Ini biar nyambung kan? Ini kan hari ini nyampe ini, gitu kan? Bahwa seharusnya pun dari tergugat itu sudah membuktikan, sudah disampaikan ke SAPX dengan yang ANSA itu tadi, gitu kan? Kurang lebihnya gitu. Ya, kurang lebih begitu yang mulia. Versi tergugat ini ya, gitu ya. Lalu normalnya, gitu kan? Ini bahasanya kalau sebulan sebelumnya nyampe, seharusnya nggak ada isu juga dong tentang penyampaian yang Nadia Buai, gitu ya. Jadi yang ingin disampaikan per hari ini seperti itu ya. Demikian yang mulia. Kami ingin membuktikan bahwa alamat yang digunakan adalah sama dan surat yang sebelumnya sampai tidak ada komplain itu tidak sampai, dan kemudian baru yang terkait SKP dinyatakan tidak sampai yang mulia. Itu ya. Ini saya sudah ingin mengklarifikasi apa ya, karena tertulisnya kan belum ada, biar nanti masuk ke gasnya kan. Gitu ya. Oke, terima kasih. Baik ya, dari penggugat kami sampaikan. Baik, terima kasih Majelis Hakim. Yang pertama, penggugat perlu mengklarifikasi majelis berkaitan dengan alat bukti yang baru disampaikan hari ini, memang yang belum ada narasinya, bahwa di dalam resi ini, ya ini kan resi baru majelis ya, yang baru diperlihatkan ya. Sebelumnya kan resi yang kami miliki itu agak sedikit berbeda ya, bentuknya seperti yang kami sampaikan tadi dalam bentuk screenshotnya ya. Nah, di dalam resi ini ya, menurut penggugat tidak juga dicantumkan jenis dokumen yang dikirim adalah SKP dan STP. Ya, atau kalau merujuk kepada resi ini harusnya jenis dokumennya misalnya surat teguran. Ya. Sepertinya penggugat tidak menemukan jenis dokumen yang disampaikan itu adalah surat teguran. Ya. Kalau kemudian tergugat ingin mengatakan ini loh bentuknya surat teguran, ya tentu menjadi pertanyaan, dari mana kami tahu ini bentuknya isinya surat teguran? Ya kan di dalam resinya tidak ada juga. Ya, nah itu yang menjadi persoalan. Ya, nah berbeda dengan yang kami sampaikan tadi dari Kanwil. Ya, nah jadi menurut kami lagi-lagi tentu ini yang menjadi pertanyaan, kenapa kemudian penggugat dari awal memohon ya supaya SAPX dihadirkan. Tadi kami katakan majelis, dari Ance ke Joko Wahyudi itu missing link. Ya. Kalau dari Imzan ya kepada Ance itu ada tanda terimanya, meskipun tanda tangannya ada yang pakai nama, ada yang tidak pakai nama. Tapi dari Ance ke Joko Wahyudi itu sudah hilang. Tidak ada tanda terimanya. Pertanyaannya, apakah yang dikirimkan itu adalah 57 SKP dan STP atau kertas kosong yang kemudian dipaksakan supaya diterima oleh Nadia? Makanya majelis, kami mau sebenarnya berharap hari ini sesuai persidangan sebelumnya, tergugat mengatakan ingin membuktikan bahwa Nadia Y dengan I itu adalah karyawan. Nah itu yang kami tunggu pada hari ini, ya supaya bisa membuktikan. Kalau kemudian tergugat ingin mengatakan itu karyawan, apa buktinya? Atau kalau SAPX hadir pada hari ini juga bisa terbukti apakah dari Ance kepada Joko Wahyudi itu ada tanda terimanya atau memang sama sekali tidak ada. Karena patut diduga majelis, bisa saja Ance itu menandatangani tanda terima itu yang kita sudah sepakat sama-sama di persidangan sebelumnya, bisa berubah namanya, ada yang pakai nama, ada yang tidak pakai nama. Bisa saja
itu pengkondisian seolah-olah telah terjadi tanda terima, tapi justru kurir yang mengantarkannya itu tidak pernah menerima untuk diantar. Ini jadi persoalan. Ya, itu yang pertama majelis. Yang kedua, tadi tergugat mengatakan masih ada hak bagi penggugat untuk menempuh upaya administratif, ya, atau upaya hukum. Tergugat menyebutkan secara spesifik pasal 36 Undang-Undang KUP, ya. Pertanyaannya kepada tergugat melalui majelis hakim, apakah penggugat bisa mengajukan permohonan pembatalan pasal 36 sementara SKP dan STP-nya tidak pernah diterima? Apa yang penggugat mau dalilkan? Kalau tergugat ingin mengatakan gunakan 36 ayat 1A, pengurangan penghapusan sanksi administrasi. Lah iya, tapi SKP-nya yang mana, nilainya berapa, alasannya apa? Kalau yang B, pembatalan SKP STP loh, tapi yang mana, nilainya berapa, alasan hukumnya apa? Ya, jadi sama sekali tidak kemudian menjawab. Kalau tergugat mengatakan silakan tempuh, mungkin lebih ekstrimnya lagi, pasal 16. Ya iya sama. Ya, lalu bagaimana mengajukannya sementara surat akuonya yang menjadi objek itu tidak pernah kami terima, nggak pernah tahu juga nilainya berapa, alasan koreksinya apa. Ya, tentu harus diterima. Maka setiap upaya hukum, kami yakin majelis hakim sudah hatam, setiap upaya hukum ya itu perlu dilampirkan apa yang menjadi objek sengketa. Jadi, sementara kami tidak tahu jumlahnya berapa dan sejumlah 57 itu majelis hakim perlu ketahui. Itu disampaikan tergugat oleh penggugat. Penggugat tidak tahu jumlahnya berapa. Kami memohon untuk dikirimkan kembali, ditolak. Lalu disebutkan oleh tergugat bahwa tergugat sudah menyampaikan 57. Ya. Lalu kami mohon alasannya untuk menolak mengirimkan kembali apa? Nggak ada alasan hukumnya, nggak ada dasar hukumnya juga majelis. Ya. Kalau tergugat mau menolak dengan dasar hukum, kami tidak ada masalah. Ya, nah tadi menarik bagi penggugat ketika ketua majelis mengatakan bahwa ini sebenarnya sengketa formilnya belum selesai nih, ya. Ya, karena menurut kami itu sudah diperiksa di awal majelis, ya. Tapi kemudian kalau ketua majelis berpendapat lain, ya berarti kita mundur lagi dong kalau begitu, ya. Yang kami mohonkan itu ketua majelis adalah kami mohon untuk dikirimkan karena kami belum terima. Tergugat menolak, tapi tidak ada alasan dan dasar hukumnya. Lalu, apa upaya kami? Ya kami harus meminta kan melalui majelis. Karena kami perlu menempuh upaya lanjutan. Nah, jadi ketika tergugat menolak pun kami tanya, kenapa ditolak? Ya tidak ada, kami mau tolak aja. Nah, dasar hukumnya apa? Ya nggak ada. Alasan hukumnya apa? Ya alasannya karena kami sudah sampaikan. Loh, mana? Maka kita berperkara untuk membuktikan itu. Andai kata majelis tergugat mengatakan bahwa pasal sekian, ketentuan sekian mengatakan apabila sudah dikirim maka tidak boleh dikirim lagi, itu masuk akal. Ya, maka ada prosedur yang mereka langgar kalau mereka melakukan itu. Tapi faktanya nggak ada prosedur itu. Lalu pertanyaannya, apa yang menghalangi tergugat untuk memberikan itu? Lalu ketua majelis mengatakan sengketa formil belum selesai. Apakah kita mau mundur lagi majelis? Itu kan yang menjadi perkara aku. Penggugat sudah jelaskan pasal 1 angka 3 junto angka 9 Undang-Undang Peratur. Jadi sengketa sudah terserah ya. Kan sudah diulang-ulang dari sudah ya memahami ya sudah. Ya. Kan memang tergugat di dalam berita acara persidangan masih tetap bertahan begitu. Artinya kan masih jadi sengketa. Kan kalau sengketa formal itu diputuskan dengan putusan sela ya kalau di peradilan lain. Kita di pengadilan banding itu tidak mengenal putusan sela dalam pengadilan saja. Itu karena itu putusan selanya berbarengan nanti dengan perkaranya diputus. Karena itu sidang pemeriksaannya perkaranya pokoknya juga silakan menyampaikan nanti majelis mempertimbangkan kalau formalnya masuk dipertimbangkan materi-materi. Kan begitu peradilan yang ada di pengadilan pajak kita. Izin majelis. Jadi saudara nggak usah bantah-bantah, nanti putusan majelis diputusan. Kira-kira begitu. Jadi sudah begitu. Jadi yang dipersoalkan itu kan begitu ya tergugat ya. Satu formalnya, kedua materinya saudara tidak menerima. Udah, nanti diputus. Ya, ini sudah 6 kali sidangnya saya sudah baca berita acaranya. Jadi sidangnya nanti dilanjutkan tanggal 10 Februari 2025. Silakan tergugat menanggapi ini, penggugat juga menanggapi. Tadi apa secara tertulisnya ya penggugat ya. Itu agenda nanti.
Saya kira demikian. Ada tambahkan dari tergugat? Iya, terima kasih Majelis Hakim. Penggugat perlu mendapat penjelasan majelis dan kejelasan ya. Tadi kan Ketua Majelis mengatakan bahwa ada masalah sengketa formil yang belum. Pada persidangan-persidangan sebelumnya, sepengetahuan penggugat majelis, Ketua Majelis sudah memberikan kesempatan kepada tergugat apabila masih mempersoalkan formilnya, ini bukan surat aku, silakan diajukan alat buktinya. Salah satunya alat bukti mengenai keterangan ahli. Silakan. Nah, kemudian karena tergugat tidak menanggapinya, maka pemahaman penggugat, ya tergugat tidak mempersoalkan dan Judex Fakti juga tidak mempersoalkan itu, maka dilanjutkan dengan pemanggilan saksi fakta dari PT SAPX. Nah, di pengadilan pajak ini majelis tahu kan ada mazhab yang berbeda-beda. Ada mazhab yang sekali sidang langsung putus, ya formilnya. Ya kami kan sudah berpengalaman beberapa kali beracara dengan majelis yang berbeda. Ya, jadi majelis kami tanyakan pada waktu itu, apakah majelis hakim memberikan kesempatan mengenai keberatan sengketa formil kepada tergugat. Lalu majelis hakim melalui ketua menanyakan kepada tergugat. Lalu tergugat bilang kami tidak mengajukan itu. Maka kita masuk ke materi. Nah, materinya majelis kita menghadirkan SAPX dan menyampaikan alat bukti surat yang lain. Nah, kalau kemudian ketua majelis mempersoalkan itu lagi, ya berarti kita mundur lagi kalau begitu. Ini penggugat ya, sudah andai kata betul tergugat tidak keberatan. Setuju misal andai kata betul begitu ya. Kan gitu tergugat ya. Betul begitu, andai kata pun begitu, majelis kan belum putuskan. Majelis putusannya nanti di putusan. Ya, majelis adanya di putusan. Jadi saudara sekarang belum bisa. Putusannya nanti ada di putusan, majelis adanya di putusan, bukan di persidangan ini. Bukan. Izin majelis, kami sepakat Ya, itu nanti di putusan majelis. Tapi yang kami mau tanyakan kepada majelis, ini kan mazhabnya berbeda. Apakah dengan di putusan mazhabnya apa yang terjadi? Tidak bisa sekarang dikemukakan mazhabnya begini-begini. Kan itu pendapat saudara mazhab begini-begini. Sekarang saudara sidang di majelis 8A. Ya. Nanti putusannya dilihat di putusan 8A. Kalau saudara tidak setuju atas putusan itu, saudara masih punya upaya peninjauan kembali misal gitu ya. Kalau bukannya saya menganjurkan PK tidak, supaya tahu saudara mengenai hukum acara yang demikian. Di mana-mana peradilan pasti beda-beda kalau ada bedanya karena majelisnya kan. Tapi itu kan tidak. Jadi begitu. Ya, terima kasih majelis. Kami hanya ingin mengkonfirmasi majelis ya. Kalau kemudian ketua majelis punya mazhab yang seperti itu kami hargai. Tapi penggugat hanya ingin menyampaikan fakta di persidangan mazhab yang sebelumnya seperti itu. Baik. Ya, tapi kalau majelis sekarang berbeda nggak apa-apa. Baik. Itu kewenangannya ketua majelis. Baik, Kami sudah. hanya mengkonfirmasi majelis. Iya, makanya majelis tidak menjawab ya sudah ya. Ya. Sudah ya. Ada dari tergugat mau disampaikan lagi? Sebentar cukup ya boleh. Ya. Yang sidang nanti dilanjutkan tanggal 10 Februari 2025 dengan agendanya silakan menyampaikan tanggapan masing-masing terhadap yang sudah disampaikan dari tergugat. Penggugat tadi ya tiga penjelasan dan ada bukti ini disampaikan tertulis. Penggugat mau tanggapi silakan ya. Izin majelis. Tadi satu yang belum dijawab majelis. Ya. Tadi kan majelis memerintahkan tergugat untuk hadir dengan nota dinas majelis ya. Nah, yang kedua tadi apakah kemudian majelis memutuskan untuk tidak lagi memanggil SAPX selesai ataukah majelis menggunakan kewenangan pasal 55 ayat 4? Baik ya. Pak Majelis nanti tidak akan memanggil lagi, sudah cukup 2 kali ya, sudah dipanggil secara patut ya. Nanti apakah akan digunakan di pasal 5 ayat 5 ayat 4 atau 3 nanti akan disampaikan ya. Tapi majelis menganggap 2 kali sudah cukup. Apakah itu nanti akan dipakai pasal 55 ayat 4 dengan maksa itu nanti akan diputuskan ya. Tidak bisa diputuskan sekarang. Demikian ya, sidang dilanjutkan tanggal 10 Februari 2025. Baik, dengan selesainya pemeriksaan gugatan sumber dari pangan melawan Direktur Jenderal Pajak, sidang tatap muka dinyatakan selesai. Tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih majelis. Recording stopped. Ya, Ini dibilang gawat sidang. Abang tidak termasuk tadi.